Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin 6 April 2026. Bagaimana dengan penetapan waktu? Bagian 1. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sekalipun Yesus telah berbicara dengan sangat jelas tentang kedatangannya yang kedua, dan sekalipun para pengikut William Miller sudah mengalami krisis akibat upaya menetapkan tanggal kedatangan Kristus, godaan untuk menentukan waktu kedatangannya tetap menghantui umat Advent. Harus kita akui memang ada daya tarik tersendiri dalam hal ini. Namun kegagalan yang pasti terjadi selalu membawa dampak yang menghancurkan bagi gereja dan anggota-anggotanya. Setelah kekecewaan pada Oktober 1844, wajar jika orang-orang Advent yang kecewa terus mencoba menetapkan tanggal kedatangan Yesus berdasarkan berbagai penafsiran nubuatan. William Miller dan Josiah Litch misalnya memperkirakan Yesus akan datang sebelum akhir tahun Yahudi 1844, yakni pada musim semi 1845. H. Gross, Joseph Mars, dan yang lainnya memperkirakan tahun 1846, dan ketika tahun itu berlalu, Gross kembali menemukan alasan untuk menantikan Kristus pada tahun 1847. Umat Advent hari Sabat mula-mula pun tidak luput dari kebiasaan ini. Pada September 1845, James White sangat yakin bahwa Yesus akan datang pada hari ke-10 bulan ke-7 Yahudi yang jatuh pada Oktober tahun itu. Karena keyakinan inilah ia dengan lantang menyatakan bahwa pasangan Advent yang mengumumkan pernikahan mereka telah jatuh ke dalam tipu daya iblis dan menyangkal iman mereka akan kedatangan Yesus, sebab tindakan seperti itu berarti mengutamakan tahun-tahun kehidupan di dunia ini. Namun beberapa hari sebelum waktu itu berlalu, kenang James, saya berada di Fairhaven dan Dartmouth, Massachusetts, berkhotbah tentang waktu kedatangan Kristus. Pada saat itu Ellen berada bersama sekelompok orang di Carver, Massachusetts, dan dalam sebuah penglihatan ia melihat bahwa kita akan mengalami kekecewaan dan bahwa orang-orang kudus harus melewati masa kesesakan Yakub yang akan datang. Pandangannya tentang kesesakan Yakub adalah sesuatu yang baru bagi kami semua, termasuk dirinya sendiri. Pengalaman itu rupanya berhasil menyembuhkan James White dari kebiasaan menetapkan tanggal kedatangan Yesus. Sayangnya seperti yang akan kita lihat besok, hal itu tidak menghentikan Joseph Bates. Ia terus saja berupaya menentukan kapan Yesus akan datang kembali. Tentu kecenderungan ini terasa wajar bagi sebagian besar dari kita. Hal serupa jugalah yang diinginkan para murid agar Yesus berkenan memberitahukannya seperti tercatat dalam Matius 24. Namun ia menolak dan ia tetap menolak. Pasti ada pelajaran penting di balik semua ini yang perlu kita renungkan. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam istirahat, boleh bangun pagi ini. Kembali kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian masing-masing kami, orang tua, sanak saudara kami. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.